jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu kesaksian mati suri. Kisah nyata ini sungguh dapat dijadikan pelajaran bagi kita yang masih hidup. Dia adalah Ella Adjahra Aslina, warga Pekanbaru yang mati suri 24 Agustus 2006 lalu. Gadis berusia sekitar 25 tahun itu memberikan kesaksian saat nyawanya dicabut. Dan apa yang disaksikan ruhnya saat mati suri. Sebelum Zahra memberi kesaksian, pamannya Rustam Effendi memberikan penjelasan pembuka. Zahra berasal dari keluarga sederhana. Ia telah yatim. Sejak kecil cobaan telah datang pada dirinya. Pada umur 7 tahun, tubuhnya terbakar api sehingga harus menjalani 2 kali operasi. Menjelang usia SMA, ia termakan racun. Tersebab itu ia menderita selama 3 tahun. Pada umur 20 tahun, ia terkena gondok. Gondok tersebut menyebabkan beberapa kerusakan pada jantung dan matanya karena penyakit gondok itu. Maka Jumat 24 Agustus 2006, Zahra menjalani check up atas gondoknya di rumah sakit di Jakarta. Setelah itu, hasil pemeriksaan menyatakan penyakitnya di ambang batas sehingga belum bisa dioperasi. Kalau dioperasi, maka akan terjadi pendarahan, jelas Rustam. Oleh karena itu, Zahra hanya diberi obat, namun kondisinya tetap lemah. Malamnya Zahra gelisah luar biasa dan terpaksa pamannya membawa Zahra kembali ke Jakarta sekitar pukul 12 malam itu. Lalu dimasukkan ke unit gawat darurat atau UGD. Saat itu detak jantungnya dan napasnya sesak. Lalu ia dibawa keluar UGD masuk ke ruang perawatan. Zahra seperti orang ombak menjelang sakratul maut. Lalu saya ajarkan kalimat thayyibah dan syahadat. Setelah itu dalam pandangan saya Zahra mengembuskan napas terakhir, ungkapnya. Usai Rustam memberi pengantar, lalu Zahra memberikan kesaksiannya. Mati adalah pasti. Kita ini calon-calon mayat, calon penghuni kubur. Begitu ia mengawali kesaksiannya setelah meminta seluruh hadirin yang memenuhi Grand Ballroom Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru tersebut membacakan salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tak lupa ia juga menasihati jamaah untuk memantapkan iman, amal dan ketakwaan sebelum mati datang. Saya telah merasakan mati, ujar anak yatim itu. Hadirin terpaku mendengar kesaksian itu. Sungguh terlalu sakit mati itu. Diceritakan rasa sakit ketika nyawa dicabut itu seperti sakitnya kulit hewan ditarik dari daging. Dikoyak, bahkan lebih sakit lagi. Terasa malaikat mencabut nyawa dari kaki kanan saya. Di saat itu ia sempat diajarkan oleh pamannya kalimat thayyibah. Saat di ujung napas saya berzikir. Ujarnya, sungguh sakit Pak, Bu. Ulangnya di hadapan lebih dari 300 alumni ESQ Pekanbaru.
Diungkapkan ketika ruhnya telah tercabut dari jasad, ia menyaksikan di sekelilingnya ada dokter, pamannya, dan ia juga melihat jasadnya yang terbujur. Setelah itu, ia datang dua malaikat serba putih mengucapkan Assalamualaikum kepada ruh Zahra. Malaikat itu besar, kalau memanggil jantung rasanya mau copot, gemetaran. Ujar Zahra menceritakan pengalaman matinya. Lalu malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Di mana kiblatmu? Dan siapa nama orang tuamu? Ruh Zahra menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Lalu ia dibawa ke alam barzah. Tak ada teman kecuali amal. Tambah Zahra yang Ahad malam itu berpakaian serba hijau. Seperti pengakuan pamannya, Zahra bukan seorang pendakwah, tapi malam itu ia tampil memberikan kesaksian bagaikan seorang mubaligh. Di alam barzah ia melihat seorang ditemani oleh sosok yang mukanya berkudis, badan berbulu dan mengeluarkan bau busuk. Mungkin sosok itu adalah amal buruk dari orang tersebut. Kemudian Zahra melanjut, Bapak Ibu, ingatlah mati. Sekali lagi ia mengajak hadirin untuk bertaubat dan beramal sebelum ajal menjemput. Di alam barzah ia melanjutkan kesaksiannya. Ruh Zahra dipimpin oleh dua orang malaikat. Saat itu ia ingin sekali berjumpa dengan ayahnya. Lalu ia memanggil malaikat itu dengan ayah. Wahai ayah, bisakah saya bertemu dengan ayah saya? Tanyanya. Lalu muncullah satu sosok. Ruh Zahra tak mengenal sosok yang berusia antara 17 atau 20 tahun itu. Sebab ayahnya meninggal saat berusia 65 tahun. Ternyata memang benar. Sosok muda itu adalah ayahnya. Ruh Zahra mengucapkan salam ke ayahnya dan berkata, wahai ayah, janji saya telah sampai. Mendengar itu ayah saya menangis. Lalu ayahnya berkata kepada Zahra, pulanglah ke rumah, kasihan adik-adikmu. Tuh, Zahra pun menjawab, saya tak bisa pulang karena janji telah sampai. Usai menceritakan dialog itu, Zahra mengingatkan kembali kepada hadirin bahwa alam barzah dan akhirat itu benar-benar ada. Alam barzah, akhirat juga, dan surga dan neraka itu betul ada. Akhirat adalah kekal, ujarnya Mbak seorang pendakwah. Setelah dialog antara ruh ayahnya dan Zahra, ayahnya tersebut menunduk. Lalu dua malaikat memimpinnya kembali. Ia bertemu dengan perempuan yang beramal soleh, yang mukanya bercahaya dan wangi. Lalu ruh Zahra dibawa ke kursi yang empuk dan didudukan di kursi tersebut. Di sebelahnya terdapat seorang perempuan yang menutup aurat. Wajahnya cantik. Ruh Zahra bertanya kepada perempuan itu, siapa kamu? Lalu perempuan itu menjawab, akulah amal kamu. Selanjutnya ia dibawa bersama dua malaikat dan amalnya berjalan menelusuri lorong waktu, melihat penderitaan manusia yang disiksa. Di sana ia melihat seorang laki-laki yang memikul besi yang sangat berat. Tangannya dirantai ke bahu, pakaiannya konyak-kayak, dan baunya menjijikkan. Ruh Zahra bertanya kepada amalnya, siapa manusia ini? Amal Zahra menjawab, orang tersebut ketika hidupnya suka membunuh orang. Lalu dilihatnya orang yang kulit dan dagingnya lepas. Ruh Zahra bertanya lagi ke amalnya tentang orang tersebut. Amalnya mengatakan bahwa manusia tersebut tidak pernah sholat. Selanjutnya tampak pula oleh ruh Zahra manusia yang dihujamkan besi ke tubuhnya. Ternyata orang itu adalah manusia yang suka berzina. Tampak juga orang saling bunuh. Manusia itu ketika hidup suka bertengkar dan mengancam orang lain.
dilihatnya juga pada ruh jahra. Orang yang setiap tusukan terdapat 80 mata pisau yang tembus ke dadanya, lalu melumuran darah. Orang tersebut menjerit dan tidak ada yang menolongnya. Ruh jahra bertanya pada amalnya, dan dijawab orang tersebut adalah orang juga suka membunuh. Ada pula orang yang dihempaskan ke tanah lalu dibunuh. Orang tersebut adalah anak yang durhaka dan tidak mau memelihara orang tuanya ketika di dunia. Itulah cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ceritanya. Perjalanan menelusuri lorong waktu terus berlanjut. Sampailah ruh jahra di malam yang gelap, kelam dan sangat pekat sehingga dua malaikat dan amalnya yang ada di sisinya tak tampak. Tiba-tiba muncul suara orang mengucap subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang mengalungkan sesuatu di lehernya. Kalungan itu ternyata tasbih yang memiliki biji 99 butir. Perjalanan berlanjut. Ia nampak tepak tembaga yang sisi-sisinya mengeluarkan cahaya. Di belakang tepak itu terdapat gambar Ka'bah. Di dalam tepak terdapat batang emas. Ruh jahra bertanya pada amalnya tentang tepak itu. Amalnya menjawab, tepak tersebut adalah husnul khotimah. Husnul khotimah secara literal berarti akhir yang baik, yakni keadaan di mana manusia pada akhir hayatnya dalam keadaan berbuat baik. Selanjutnya, ruh jahra mendengarkan azan seperti azan di Mekah. Ia pun mengatakan kepada amalnya, saya mau sholat. Lalu dua malaikat yang memimpinnya melepaskan tangan ruh jahra. Saya pun bertayamum, saya sholat seperti orang-orang di dunia sholat, ungkap jahra. Selanjutnya ia kembali dipimpin untuk melihat Masjid Nabawi, lalu diperlihatkan pula kepada ruh jahra makam Nabi Muhammad SAW. Di makam tersebut batangan-batangan emas di dalam tepak Husnul Khotimah, ia mengeluarkan cahaya terang. Berikutnya ia melihat cahaya seperti matahari tapi agak kecil. Cahaya itu pun bicara kepada ruh jahra, tolong kau sampaikan kepada umat untuk bersujud di hadapan Allah. Selanjutnya ruh jahra menyaksikan miliaran manusia dari berbagai abad berkumpul di satu lapangan yang sangat luas. Ruh jahra hanya berjarak sekitar 5 meter dari kumpulan manusia itu. Kumpulan manusia itu berkata, cepatlah kiamat, aku tak tahan lagi di sini, ya Allah. Manusia-manusia itu juga memohon, tolong kembalikan aku ke dunia. Aku mau beramal. Begitulah di antara cerita jahra terhadap apa yang dilihat ruhnya saat itu mati suri. Dalam kesaksiannya, ia senantiasa mengajak hadirin yang datang pada pertemuan alumni ESQ itu untuk bertaubat dan beramal soleh, serta tidak melanggar aturan Allah. Apa yang disampaikan jahra mungkin bukti yang ditunjukkan Allah kepada kita semua. Ternyata hidup ini hanya sementara, hanya amal juga hati yang bersihlah yang mampu menuntun kita menuju jalan ke hadapan lillahi. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.